Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Hanafi dengan NIM 1906020002. Saya akan menjelaskan perhitungan manual atau prediksi manual menggunakan metode KNN dengan dataset yang telah ditentukan. Jadi sebelumnya saya memiliki sebuah tugas di menentukan prediksi manual menggunakan dataset yang telah ada, yaitu di dalam alamat ini. Terus mengambil 10 data kelas plus dan 10 data kelas minus untuk digunakan sebagai data training. Kemudian berikut merupakan 10 data kelas plus dan 10 data kelas minus. Nah, selanjutnya mengambil 2 data yang lain selain data training yang saya ambil untuk dijadikan sebagai data uji. Kemudian menggunakan K sama dengan 3, K sama dengan 5, dan K sama dengan 7. Nah, selanjutnya membuat tabel baru, kemudian menghitung nilai dari data awal ini. Saya berikan satu contoh, yaitu data pertama, A2 ditentukan dari data uji, terus dikurangi dengan data training. Kemudian dipangkat 2, sehingga menghasilkan nilai 612. Kemudian data 1 yang A3, jadi data uji dikurangi dengan data training, kemudian mendapatkan dipangkat 2, kemudian mendapatkan nilai 39,0625. Begitu seterusnya hingga A15. Selanjutnya, setelah menghitung keseluruhan dari nilai masing-masing data, kemudian mencari SQRT atau pemangkat akar kuadrat. Di akar kuadrat ini diambil dari data yang A2, kemudian dijumlah sampai dengan A3, A8, A11, A14, sampai dengan A15. Dijumlah kemudian di akar kuadrat, sehingga menghasilkan nilai di slot SQRT ini 76,49591492. Begitu seterusnya hingga data yang ke-20. Selanjutnya, mengurutkan nilai dari tabel SQRT ini untuk menentukan K sama dengan 3, K sama dengan 5, kemudian K sama dengan 7. Nah, dengan cara diurutkan dari nilai paling kecil hingga ke yang paling besar. Jadi yang paling pertama ini mendapatkan nilai 16,23175052. Merupakan nilai yang paling terkecil dari tabel yang sebelumnya. Jadi K sama dengan 3 memiliki 3 data, yaitu data yang ke-12, data yang pertama, kemudian data yang ke-19. Nah, untuk kesimpulannya, dikarenakan 3 data, 2 data yang lainnya memiliki nilai minus atau min, kemudian data yang lainnya memiliki nilai plus, sehingga data dapat disimpulkan data tes pertama yaitu minus. Kemudian untuk kesimpulan pada K sama dengan 5, data training yang paling dekat dengan data tes adalah data yang ke-12, data ke-1, data ke-19, data ke-16, kemudian data yang ke-15. Dari kelima data ini, yang memiliki nilai minus sebanyak 5 dan nilai plus sebanyak 1, sehingga dapat didapatkan kesimpulan bahwa data tes yang pertama yang memiliki yang paling dekat dengan data tes pertama yaitu nilai minus. Atau dapat disimpulkan data tes pertama yaitu minus. Kemudian untuk K sama dengan 7, memiliki 7 data yaitu data ke-12, data pertama, data ke-19, data ke-16, data ke-15, kemudian data ke-18, dan data ke-14.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang paling terbanyak dari ketujuh data ini yaitu data yang minus, kemudian data plus sebanyak 1, dan data yang minus sebanyak 6. Sehingga data tes yang pertama disimpulkan untuk K sama dengan 7 yaitu negatif. Kemudian untuk data uji yang kedua, dengan data uji kedua juga sama. Jadi suatu contoh untuk data yang pertama ini, A2 didapatkan dengan cara data uji dikurangi yaitu 59,67 dikurangi dengan data training yaitu 56,8 sehingga menghasilkan nilai 8,5. Kemudian untuk yang data pertama A3 didapat dari data uji A3 yaitu 1,52, 1,54 maksud saya data uji yang kedua 1,54 dikurangi dengan 12,3 kemudian di akar kuadrat atau di pangkat 2, kemudian di pangkat 2 sehingga menghasilkan nilai 114,7. Jadi data uji dikurangi data training kemudian di pangkat 2 sehingga menghasilkan nilai ini. Begitu seterusnya hingga A ke-15. Selanjutnya mengurung dicari sampai dengan data ke-20. Setelah itu mencari SQRT-nya atau akar kuadratnya. Akar kuadrat dari tabel ini didapatkan dari A2 ditambah dengan A3, kemudian ditambah dengan A8, ditambah dengan A11, kemudian ditambah A14, ditambah dengan A15, kemudian dijumlah, kemudian di akar kuadrat. Jadi A2 hingga A15 dijumlah, kemudian di akar kuadrat. Sehingga menghasilkan nilai 61,15959,553. Begitu seterusnya hingga data yang ke-20. Kemudian mengurutkan data yang paling terkecil hingga yang paling besar. Jadi kita dapat mencari K3, K sama dengan 3, K sama dengan 5, kemudian K sama dengan 7 menurut urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi dari data ini kita mendapatkan kesimpulan untuk K sama dengan 3, yaitu data ke-12, data ke-1, kemudian data yang ke-19. Jadi dapat ditentukan dikarenakan dua data yang terbanyak, dua data minus dan data satunya plus, maka data yang kedua, data tes kedua dari K sama dengan 3 yaitu negatif. Kemudian untuk K sama dengan 5, karena kan data training yang paling dekat dengan data tes banyak 5, yaitu 12, data ke-1, data ke-19, data ke-15, kemudian data ke-16, maka dapat disimpulkan dikarenakan data negatif sebanyak 5, kemudian data positif sebanyak 1, maka dapat disimpulkan bahwa tes yang kedua, data tes yang kedua untuk K sama dengan 5 yaitu negatif. Kemudian untuk K sama dengan 7 yang berjumlah 7 yaitu data urutan yang paling terkecil ke-7 yaitu data ke-12, data pertama, data 19, data 15, data 16, data ke-18 kemudian data ke-20 memiliki 7 data negatif dan 7 data positif. Sehingga dapat, maksud saya 7 data negatif dan 6 data negatif dan 1 data positif. Maka dapat disimpulkan untuk data tes yang kedua untuk K sama dengan 7 yaitu negatif. Mungkin demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.